Banyak orang Kristen mengartikan mempertuhan Yesus itu secara tidak benar. Banyak orang Kristen begitu. Yang penting kan saya mempertuhan Yesus, saya nggak apa-apa sih. Yang penting kan saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus Anda Tuhan. Udah, amin. Mari lanjut. Bukan itu maksudnya. Kalau Anda mempertuhan Yesus, artinya Yesus itu menjadi yang mengendalikan hidupmu. Jadi mustahil Anda bilang, Yesus saya pertuhankan, tapi saya korupsi. Tapi saya bersaksi dusta, tapi saya tidak mengasihi sesama. Itu namanya bohong. Anda mempertuhan Yesus itu namanya bohong. Teman-temanku, Shalom. Berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Siap? Siap nggak? Siap. Baik. Siap. Saya tanya tentang agama Islam ya. Saya tanya tentang agama Islam. Baik. Di Al-Quran mana kalau sholat itu wajib membaca Al-Fatihah? Di Quran mana? Emang kamu nggak ketemu nyari jadi? Ya silakan. Coba. Jikalau kalian sholat, bacalah surat Al-Fatihah. Mana? Di Quran mana? Bentar, mau tanya dulu. Emang Bentar, sudah saya bilang kalau ada orang Islam saya tanya agama Islam, pasti Qurannya membisu. Soalnya kalau udah mau Kacong, coba Kacong, buatlah Al-Quran Soalnya, itu berguna ketika Anda saya tanya tentang agama Islam. Saya gini, saya punya teman. Ketika dia, dengar dulu, saya punya teman ketika dia sholat, dia bilang begini, takbiratul ikhram. Terus dia, ruku, sujud, terus tangannya begini-begini. Saya tanya, di Quran mana kalau sholat tuh tangannya harus begini? Mana dalilnya di Quran? Emang kamu udah nyari apa belum ini? Aku mau tanya ini dulu sama kamu. Justru Soalnya kalau kamu ada udah dalam Al-Quran tanganmu diperjelasin, harus begini, saya terjun dari Monas, di mana? Ngomong doang kamu. Sebetulnya Oke, fakta sudah terbukti. Baik, saya kasih turun. Kita kasih Muslim yang menggunakan Al-Quran, yuk. Curhat-curhat saja, saudara-saudara. Jangan begitu ya, jangan begitu. Yuk, sumber Nisirait, yuk silakan. Sumber Nisirait, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim Bang. Shalom. Sumber Muslim Bang, Kristen. Kristen kita Bang. Semangat terus Ya, Bang. silakan Edis. nyalakan kamera. Kristen Bang. Oh, hanya memberi semangat saja. Hanya memberi semangat saja untuk Bang Edis. Baik, terima Tuhan kasih memberkati. Bang. Baik, dan berberkati juga. Saya kasih turun ya Bang ya. Saya kasih turun. Oke, siap. Teman-teman, sekali lagi teman-temannya yang Kristen, tolong teman-teman jangan kasih naik dulu. Jangan mau mengajukan permintaan ini supaya kita kasih kesempatan kepada yang Muslimnya. Nantilah kita buat forum tersendiri, mungkin hari-hari Minggu ya, rencana saya begitu. Nah, bagi teman-teman Kristen, sekali lagi teman-teman ya, kalau mau mensupport saya, teman-teman, posisi saya ini sekarang itu, saya ini perlu yang namanya sebuah rumah apologet. Begitu teman-teman. Nah, saya ada uang saya, tetapi tentu saja itu tidak akan cukup seperti itu. Makanya sebagian saya menggalang dari teman-teman. Itu, kolekte itu maksud dan tujuannya itu adalah untuk mendirikan rumah apologet. Karena kalau tidak ada tempatnya untuk mendirikan rumah apologet, kita mau berapologet dari mana? Kita kan nggak mungkin berapologet dari bawah kolong jembatan kan? Karena kita ini mau jangka panjang, mau berbelas-belas tahun, mau bertahun-tahun lamanya. Dan bertahun-tahun lamanya itu kita perlu tempat gitu loh. Nah, makanya saya galang dari teman-teman pendirian rumah apologet itu. Gitu loh teman-teman ya. Jadi ada sebab musababnya. Kalau kita boleh berapologet dari negeri Konoha teman-teman, aduh udah enak sekali. Udah enak sekali. Ya kan?
Begitu nikmat, begitu enaknya kita kalau kita bisa berapologet dari negeri 62, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau kita berapologet dari sana, aduh. Anak Batak ya, teman kita Rudi Simamora, dia debat sama Uncu PA. Digerebek rumahnya teman-teman, digerebek, ditangkap polisi malam itu juga. Lawan debatnya ketawa, ketiwi, kiki katanya. Itu. Coba lihat apologet yang lain. Dilaporkan, namanya penistaan. Gitu teman-teman. Makanya kita perlu, kita bijaksana begitu. Ini kalau kayak begini, kita ini mati kutu. Maksudnya mati kutu itu dalam pengertian kita nggak punya kebebasan untuk menanggapi mereka. Hanya mereka yang boleh bahas agama kita nggak boleh. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang Kristen ya, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Support saja teman-teman untuk pendirian rumah apologet. Di mana bang supportnya? Mampir saja ke channel saya ini teman-teman ya. Teman-teman yang nonton di TikTok ini ada 10.300 orang. Mampir aja ke profil saya ini. Ada kok di situ. Ada tulisan kolekte, terus ada tanda panah. Itu ada link YouTube di situ saya masukkan. Nah itu link YouTube saya yang asli. Kalau teman-teman nonton di channel lain itu bukan YouTube saya yang asli. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kalau mau mensupport nih ya, saya kasih saja langsung di layar. Nah ini teman-teman. Nah ini. Supportnya di sini teman-teman. Kolekte, saya menggalang kolekte dari teman-teman sekalian untuk mendirikan rumah apologet ini. Begitu. Ya. Jadi dananya itu adalah untuk menggenapi apa yang kurang gitu loh. Kalau saya kan ada dana sendiri. Nah, tentu dana dari saya sendirian itu kalau saya sendirian nggak sanggup teman-teman. Karena di sini itu apa-apa itu mahal gitu. Makanya teman-teman support langsung ke sini. Sebagiannya untuk menutupi dari yang sebagian punya saya seperti itu. Nah, itulah nanti. Rencananya mudah-mudahan tahun ini tergalang teman-teman dana untuk berkolektif mendirikan rumah apologet itu. Ya, tangkap saja layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang nonton dari manapun, silakan tangkap dan screenshot saja. Nanti suatu saat teman-teman ketika sempat baru bisa mensupportnya. Khusus bagi teman-teman Kristen yang mampu ya. Yang tidak mampu saya sudah mengatakan jangan. Saya melarang keras bagi teman-teman Kristen yang hidupnya saja tidak mampu begitu ya. Jangan berkolekta. Oke. Saya lanjutkan kembali ya, kita kasih naik lagi, ada contohnya, ada Haji De Fretes. Haji De Fretes, saudara-saudara. Silakan. Haji De Fretes. Nyalakan kamera, bro. Halo Pak Haji. Bang. Kristen. Tadi barusan ku bilang bang yang Kristen jangan naik. Kepencet bang dari tadi. Sorry. Oke, saya turunkan bang ya. Mohon maaf ya. Teman-teman, tolong ya teman-teman ya, jangan mengajukan permintaan naik ya. Yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Neymar. Silakan Neymar, nyalakan kamera. Aduh, saya lagi di hutan ini. Oke, Gelap. baik, saya turunkan ya. Kalau lagi di hutan saya turunkan. Kita syaratnya itu menyalakan kamera ya teman-teman ya. Big Boy, ya Big Boy. Silakan Big Boy. Selamat malam Big Boy. Halo Big Boy. Oke, Big Boy juga tidak nyangkut, kita turunkan. Teman-teman kalau mau naik pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Pastikan sinyal teman-teman itu tidak lemot. Karena kalau lemot, saya naikkan Anda itu lama nyangkutnya, nyantolnya lama. Oke, kita kasih naik ada komandan. Ya, silakan komandan 86. Halo? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera, komandan 86. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang. Bang, saya Kristen Bang. Dilarang mengucapkan salam kepada orang Kristen Bang. Agama Islam itu nggak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Betul? Salam itu doa, Mas.
Masalah salam itu Cuma- doa, salam itu ikan asin. Masalahnya dilarang mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Betul? Oh iya, iya, betul. Ya, jangan dimakan Bang mikrofonnya Bang. Agak dijauhkan. Nah, gitu dong soalnya Bang. Ya silakan. ini mirip sama itu. Kecil Bang, kecil. Oh iya. Waduh, waduh, waduh. Headset itu kan harganya hanya 15.000 perak Bang. Betul? Iya, cobalah pakai perangkatnya yang bagus gitu loh. Si Juma aja headsetnya itu harga seharga Avanza. Tahu Juma? Iya, dia bilang headset saya ini saja seharga Avanza. Itu Juma yang bilang itu. Lihatlah umat muslim nih, lihat nih kalian ini. Umatnya kayak begini. Si Jumanya pamer-pamer dolar dia di atas meja. Wush, dolar ini kata dia itu. Udah lihat videonya Mas? Udah lihat? Enggak lihat. Berat saudara-saudara. Justru yang saya lihat itu, justru kalian-kalian ini, umat-umat Islam, oknum ya saya bilang ya. Justru kalian ini yang saya bilang, kalian ini melakukan ujaran-ujaran kebencian, memfitnah-fitnah agama Kristen itu dengan tujuan finansial. Gitu loh. Nah saya ini menjawab, tapi masalahnya saya tidak bisa menjawab dari negeri Konoha. Seandainya saya bisa menjawab dari negeri Konoha, tidak perlu kita ada rumah-rumahan apologi, nggak perlu orang saya ada rumah kok. Ngapain? Gitu. Oh iya. Iya. Seperti itu Bang ya. Temanya malam ini apa? Coba Abang naikkan bisa nggak? Bisa naik ke atas. Agak naik ke atas. Nah gitu loh Bang. Ya silakan. Takutnya nanti kurang nyaring. Apa? Takut kurang nyaring nantinya. Kalau nggak dekat kayak Oke, gini. mungkin Abang cari headset dulu ya. Udah lanjut, udah apa-apa. Ya silakan lah. Oh, silakan. Yuk. Gimana Bang? Sebenarnya dari beberapa waktu lalu saya sering ketemu dengan live-nya Mas Edis ya. Iya, Edis ya. Edis itu nama asli saya. Terus. Sebenarnya saya yang tertarik itu tadi malam Pak ya. Menuhankan Nabi Muhammad yang kayak gitu. Kemudian sekarang ini Kristen bertanya Quran membisu. Ini menarik. Masalahnya suara Abang ini Tapi saya minta closing statement dulu. Ah, ya silakan. Ya ini saya mau pindah dari sinyal ini. Ya, coba gimana? Kristen bertanya, Quran membisu, benar nggak itu? Oh, Kristen bertanya, Quran Membisu. Ya, Benar nggak itu? Itu kan, oh ya benar kalau. Benar, makanya bilang benar. Ketika saya bertanya, Quran kalian itu tidak, saya pastikan tidak ada gunanya untuk menjawab. Begini Mas, begini. Kristen bertanya, Quran membisu. Ya jelas, karena Kristen yang bertanya. Loh, Kalau Kristen walaupun yang Islam juga jelas bertanya, Quran tetap membisu. Coba saya kasih contoh. Abang sunat nggak? Sunat nggak Bang? Ya, Sunat nggak? ya jelas lah. Oke, menurut Al-Quran Ya. kegunaan sunat itu apa? Ya, Macet kan? menurut Menurut Al-Quran, kenapa kalian itu fungsinya sunat itu biar ngapa? ya untuk menjaga kesehatan dalam hubungan. Di ayat terutama. berapa itu untuk menjaga kesehatan? Nah, begini. Kalau begini, Sudah saya bilang Bang, mustahil Anda itu mempergunakan Al-Quran untuk menjawab Bang. Ketika saya tanya kepada Anda agama Anda sendiri,
Saya pastikan Quran itu tidak ada gunanya bagi Anda untuk digunakan sebagai dasar menjawab. Ya, ya. Iya memang Begini. iya, gimana? Nggak ada gunanya. Coba saya tanya apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Ya, ya, tunggu bentar. Bentar. Begini. Hmm. Saya ikut mumpung saya naik di roomnya Mas Edis ya. Mm-mm. Saya tengok itu tadi malam jangan stop menuhankan Nabi Muhammad. Itu juga saya tertarik. Nah, kebetulan yang saya naik malam ini tentang ini. Begini Mas Edis, Hmm. kita kan sama-sama rakyat Indonesia lah. Statement abang, Bang Edis, Hmm. dengan ya tidak mungkin mengubah, baik saya mengubah statement Anda atau Jangan Anda salah, mengubah jangan statement salah. Anda. Yang Bisa, inbox Mas. saya, dia gara-gara mendengar channel saya, banyak yang menginbox saya, Bang. Saya tadinya Islam, sekarang saya mau jadi orang Kristen. Gimana Bang caranya? Saya suruh, Anda tinggal di mana? Ya, Saya tinggal di Bekasi, mungkin- Bang. Oke, saya kasih nanti kontak teman saya yang di Bekasi, nanti Anda datang ke gerejanya. Ada. Bang, saya tadinya Muslim, Iya, iya. mau pindah Kristen. Saya tanya, Anda tinggal di mana? Gerejanya ke sini, datang ke gereja sini. Saya di Kalimantan, Bang. Ada, jangan bilang nggak ada mengubah. Ada, Bang, yang mengubah. Kalau Anda memang nggak berubah, orang Anda aja nggak tahu apa-apa. Gimana? Kecuali Anda mau betul-betul merenungi, memikirkannya. Baru Anda berubah. Gitu loh. Ini Mas, saya memang merenung, tapi forum diskusi di roomnya abang ini kayaknya kayak forum ibu-ibu, sedikit-sedikit pencet, meskipun nggak bawa masa, pencet, ketawa kayak gitu. Iya, Apa ya? artinya ada sebuah lelucon yang Anda imani. Contoh, Anda bilang Iya, Al-Quran itu makanya. lengkap, sempurna, tapi suruh menjelaskan sunat nggak mampu, itu kan lucu. Lucu nggak itu, Bang? Kayak gitu. Loh, Maksudnya kayak ketika bawa Anda masa, kayak beriman gitu lah. bahwa Al-Quran itu lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi disuruh menjelaskan sunat aja nggak bisa, berarti itu lelucon nggak namanya? Begini Mas, kalau di Islam itu ada ayat seperti ini. Fas'alu ahla dzikr. Berarti Allah suruh Bertanya nanya orang kepada pintar. Allah yang zikir, bukan pintar, bukan ahlal fikri. Kan kayak emas ini ahlal fikri. Orang yang pintar. Kayak Oke, emas. terus suruh nanya siapa? Kalau ahlal zikri itu orang yang sudah betul-betul mantap di dalam Allah suruh. keimanan dan keislamannya. Oke, Gitu. suruh nanya sama mereka. Mereka nanya sama siapa? Zikri. Anda malah curhat-curhat saja. Anda suruh tanya kepada ahlal zikri, kata kamu. Orang yang keislamannya mantap. Terus ahlal zikri itu nanya sama siapa dia? Anda ini aneh loh. Bukankah Al-Quran itu yang menjelaskan? Kalau Anda bilang suruh nanya sama ahli zikri, orang-orang yang memiliki ilmu, terus orang yang memiliki ilmu nanya siapa? Aduh, gimana? Oke, kita kasih naik ada Ali Mukti. Ali Mukti. Silakan. Bang Ali Mukti. Yuk, Bang Ali Mukti. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Selamat malam, Bang Ali Mukti. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan, Bang. Ya. Ya, Ini betul. dari tadi nih, Bang. Kalau Kristen bertanya, Quran selalu membisu. Itu kenapa, Bang? Silakan, Bang. Ya. Gimana, Bang? Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Bang Ali. Bang Ali Muslim ya, Bang ya? Alhamdulillah Muslim walaupun belum
belum menguasai dalam hal agama, tapi saya meyakini dan mengimani. Eh, saya sudah sering kali melihat Bang Edis live ya di TikTok tentang membahas tentang keagamaan yang dianut saya. Ya kemungkinan cara berpikir saya dan berpikir Bang Edi tentunya sangat jauh lah. Nah, membahas tentang yang kemarin itu katanya jangan menuhankan Muhammad. Ini tema kesukaan ini. Oke, baik Bang. Saya ganti dulu ya Bang ya. Ini tema kesukaan Muslim ini Bang. Makanya Muslim ini senang banget ini kalau temanya ini. Jangan menuhankan Muhammad, saudara-saudara. Yang saya maksud di sini, yang menuhankan Muhammad itu yang di mana tuh Bang tuh? Yang kalian lakukan kepada Muhammad? Enggak lah. Selama saya pelajari dalam ilmu agama saya belum pernah guru saya mengajarkan bahwa Muhammad itu adalah Tuhan saya. Belum pernah, Bang. Baik. Abang ada Al-Quran di situ? Di membaca Al-Quran, karena orang Islam itu kalau suruh baca Al-Quran nggak mau. Sudi nggak Anda membaca Al-Quran? Saya suruh ambil, saya suruh bukakan ayat, Anda sudi nggak? Ya, insya Allah. Oke, silakan ambil. Kadang saya, iya. Alasan, ngeles. Ayolah, Ada, Bang. semangat lah Bang. Masa Iya. buka Al-Quran, masa kalian gak semangat? Ayo, silakan Iya, buka. Al-Quran. Bukakan Quran surat Maksudnya- Al-Jathiyah nomor 23, ayo. Oh. Silakan. Nah, dari awal kan saya bilang, Bang, saya tidak menguasai dalam hal agama. Itulah kenapa Maksudnya- Anda tidak tahu Anda mempertuhan Muhammad. Maksudnya dalam agama saya nih, Bang ya. Dalam agama saya itu kan Bang, tadi kan Abang Dan- barusan bilang, saya tidak tahu isi Al-Quran. Oke, karena Anda tidak tahu itulah kenapa Anda tidak tahu Anda mempertuhan Muhammad. Mau saya tunjukkan ayatnya? jadi Kan? boleh. Silakan baca Boleh. surat Al-Jathiyah nomor 23, silakan. Enggak apa-apa, Abang aja katanya Abang tahu. Coba Nah, Abang yang kalau baca. saya yang baca, nanti saya lagi yang ngerti agama Islam. Ya justru biar saya kan dari awal mungkin keilmuan saya jauh dibanding Abang. Saya pengen tahu aja coba Abang sampai mana. Oke, baik, 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 Bang. Iya, Di iya. dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Nah, terus Bang, terus. Nah, kenapa? Kenapa kok Al-Quran mengatakan bahwa itu menuhankan hawa nafsu? Karena apa? Coba. Karena apa, Bang? Ya, Anda saya tanya dulu. Anda tidak tahu, kalau tidak tahu baru saya jelaskan. Ya, saya anggap saya nggak tahu, memang nggak tahu. Nggak Coba. boleh anggap, Bang. Kalau Anda tidak tahu, berarti tidak tahu. Iya, saya nggak tahu. Udah saya nggak tahu. Baik, tidak tahu. Jadi gini Bang, orang yang menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang satu, dia menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Dia dikendalikan, dikuasai, taat, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya. Betul atau tidak betul? Enggak, Bang. Nggak Setahu betul. saya, Oke, kalau gitu menuhankan hawa nafsu itu gimana maksudnya? Apakah dia berdoa, ya hawa nafsuku, wahai hawa nafsuku, engkau adalah penciptaku hawa nafsu. Apakah itu yang dimaksud mempertuhan hawa nafsu atau gimana? Coba jelaskan mempertuhan hawa nafsu itu apa? ya. Dalam agama saya, Bang, mungkin saya kan sudah bilang, saya keilmuan saya nggak terlalu jauh dalam, walaupun saya agama Islam, walaupun saya Muslim, tapi ini dalam Islam. Jadi hal yang jihad yang paling bagus itu ya termasuk memerangi hawa nafsu, Bang. Itu bukannya Makanya tadi kita saya yang- bilang Bang, kalau gitu mempertuhan hawa nafsu itu apa? ya kita tidak menganggap bahwa hawa nafsu itu maksudnya tidak menganggap. Saya nggak bilang Anda, Bang. Saya tidak bilang Anda mempertuhan hawa nafsu. Saya tanya pengertian menuhankan hawa nafsu itu gimana? Biar nanti Anda jawab, Anda itu menuhankan Muhammad atau enggak? Gitu. Menuhankan itu
Maksudnya apa? Menuhankan hawa nafsu, menuhankan setan, menuhankan uang, menuhankan manusia. Coba, menuhankan itu apa maksudnya? Ya, kalau menuhankan itu adalah menyembah orang, maksudnya menyembah Berarti, Tuhan. oh, hawa nafsu, hawa nafsu. Oh, gitu. Itu maksudnya menuhankan hawa nafsu. Ya, yang maksud Nah, kan abang makanya menyembah saya hawa bilang, nafsu. kenapa kamu tidak sadar kamu menuhankan Muhammad? Karena kamu definisi menuhankan saja kamu nggak tahu. Coba, menuhankan itu apa? Ya, ya kan itu kan kata abang. Hal seperti itu menuhankan. Kok Tapi dibilang bagi kata saya lagi? Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Coba kalau misalnya kamu tidak sepakat dengan pengertian menuhankan yang saya uraikan tadi, silakan uraikan definisi Coba. menuhankan. Iya, coba menurut Bang Edis. Tadi kan yang udah, dianggap masa saya ulangi lagi? Memang saya tahu Maksudnya memang berat jadi guru pesantren ini, teman-teman. Ya, Saya sangat mendukung supaya guru pesantren dinaikkan gajinya, teman-teman. Karena apa? Karena yang diajari sungguh sangat-sangat IQ-nya sangat-sangat rendah. Saya sudah bilang tadi, Bang, menuhankan adalah Anda meletakkan diri Anda itu, membuat diri Anda itu takluk kepadanya, tunduk, patuh, mengikuti apapun yang diperintahkan kepadamu. Membuat dirimu dikendalikan, dikuasai oleh sesuatu itu menuhankan. Anda mau bantah, silakan berikan bantahannya. Kalau Anda setuju, baru kita lanjut. Setuju atau membantah? Jadi istilahnya bukan Ditanya menuhankan setuju sih, atau membantah, Abang nggak mau jawab. Setuju atau membantah, Bang? Oke, saya setuju aja dulu. Nah, setuju. Iya, udah setuju. Jadi ketika Anda takluk, patuh, tunduk, dikuasai, dikendalikan, mengikuti hawa nafsu Anda itu, Anda dikontrol oleh hawa nafsu Anda itu, Anda mengikuti keinginan-keinginannya, hidup Anda dikuasai oleh hawa nafsu, itu namanya Anda mempertuhan hawa nafsu. Ketika Anda patuh, taat, tunduk, takluk kepada iblis, mengikuti kemauan iblis, Anda sudah mempertuhankan iblis. Setuju nggak? Ya, kalau memang seperti itu ya jelas itu kan salah satu menuhankan. Nah, itu juga menuhankan. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Saya tanya sama Anda. Sebagai Muslim, sebentar. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Apakah kalian menuhankan Muhammad? Sekarang, kalian wajib nggak begitu kepada Muhammad? Wajib nggak kalian takluk, tunduk, patuh? Ya kan? Kalau bahasa kerennya itu submission. Kalian itu menyerahkan diri kalian kepada ketaklukan dan ketundukan kepada Muhammad. Wajib nggak? Begini, Bang. Ya, Ditanya lain lagi. Wajib nggak kalian begitu kepada Muhammad? ya wajib lah. Makanya kalian mempertuhan Muhammad. Ya salah, Bang. Nah, salah lagi katanya. Oke lah, Bang. Oke lah, Bang. Kita tidur dulu lah kayak begini. Aduh, repot kayak begini nih. Teman-teman, gini loh. Meminum adalah apa? Memasukkan cairan ke mulutnya, lalu dari mulut masuk ke kerongkongan ke lambung. Itu definisi meminum. Mau itu sirup, mau itu oli, mau itu bensin, namanya tetap minum kalau kamu melakukan perbuatan itu. Nah sama, mempertuhan itu apa? Sudah kita definisikan, mempertuhan itu adalah suatu perbuatan bagaimana Anda membuat diri Anda takluk, dikendalikan, dikuasai, menjadi. Itu mempertuhan. Mau objeknya diganti apa aja namanya tetap mempertuhan. Mau objeknya diganti setan, kalau Anda berbuat begitu kepada setan, namanya mempertuhan setan. Kalau Anda berbuat begitu kepada manusia, namanya mempertuhan manusia. Gitu loh. Contoh, Anda buat diri Anda itu takluk, tunduk, patuh, mengikuti apapun kata seorang manusia. Itu Anda mempertuhan dia. Contoh, manusia itu bilang, bunuh orang itu. Siap! Lompat kau dari jurang.
Siap. Makan tai ayam. Siap. Itu Anda itu sudah mempertuhan dia. Gitu loh. Itu maksudnya begitu, Abdul. Mempertuhan itu nggak bilang, kamu adalah pencipta. Ada nggak Al-Quran mendefinisikan mempertuhan kayak begitu? Kalau itu definisimu berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang bilang begini, hawa nafsu, engkau adalah penciptaku hawa nafsuku. Kalau definisi mempertuhan adalah seperti itu. Karena orang-orang awam di luar sana banyak yang mendefinisikan mempertuhan itu adalah begitu. Bahkan banyak orang Kristen mengartikan mempertuhan Yesus itu secara tidak benar. Banyak orang Kristen begitu. Yang penting kan saya mempertuhan Yesus, saya nggak apa-apa korupsi. Yang penting kan saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus Anda Tuhan. Udah, amin. Mari lanjut. Bukan itu maksudnya. Kalau Anda mempertuhan Yesus, artinya Yesus itu menjadi yang mengendalikan hidupmu. Jadi mustahil Anda bilang, Yesus saya pertuhankan, tapi saya korupsi. Tapi saya bersaksi dusta. Tapi saya tidak mengasihi sesama. Itu namanya bohong. Anda mempertuhan Yesus itu namanya bohong. Gitu loh. Itu maksudnya mempertuhan itu. Nggak bilang, kamu Tuhan. Habis itu udah selesai, amin, masuk surga. Bukan gitu, Dol. Bukan begitu. Gitu loh. Itu maksudnya mempertuhan. Orang Kristen tuh wajib mempertuhan Yesus. Yesus tuh harus jadi Tuhan di dalam hidup dia itu. Gitu loh. Nah sekarang kan kita nggak lihat Yesus. Nah makanya ada yang namanya Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang. Nah kalau Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, mengendalikan hidup seseorang, orang itu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki roh Tuhan yang ditempatkan di hatinya, itu mempertuhan itu. Nah ketika mempertuhan Roh Kudus, ketika mempertuhan Yesus, itu bukan musyrik. Itu keinginan Bapa di sorga. Bapa di sorga itu pengen supaya orang itu mempertuhan Yesus, mempertuhan Roh Kudus itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan lain, Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Simple pemahamannya, tapi kalian tidak paham-paham juga. Masih saja kalian bilang, jangan kau Tuhankan manusia. Katakan, tereret. Tuhan itu satu, tereret. Ya karena saya malas jawabnya, saya jawab aja. Katakan, tereret. Wah, gitarnya lebih tinggi nih nadanya. Saya juga satu. Tereret, ayo. Kau kan bilang Tuhan itu satu, saya juga satu. Saya juga satu. Nah, saya juga satu saya. Man, kita ini bukan bisa bicara masalah jumlah. Masa kalau Tuhannya satu maka masuk surga? Bukan begitu juga dong. Kalau Tuhannya 1/4 masuk neraka. Kalau Tuhannya satu masuk surga. Yang penting Tuhannya satu. Mau maling kek, mau apa yang penting Tuhannya satu. Seolah-olah kita ini lagi ngomong jumlah masuk surga itu ditentukan jumlah Tuhannya berapa. Gitu loh. Kalau jumlahnya 1/4 berarti nggak masuk surga ini. Atau kalau jumlahnya 1/3, Tuhannya 1/3 berarti masuk neraka. Oh jadi kayak begini diskusi kita ini gimana? Jadi kekristenan itu bukan bicara mengenai jumlah Tuhan, bukan. Tetapi bagaimana Bapa di sorga, ya, bagaimana Bapa di sorga itu menjadi Tuhan. Caranya gimana? Cara supaya Bapa di sorga itu menjadi Tuhan. Caranya orang-orang itu harus mempertuhan roh yang diutusnya datang ke hati manusia. Gitu loh. Jadi ketika roh Tuhan itu, roh kudus itu tinggal di hati manusia, maka manusia itu nanti akan berjalan sesuai dengan kehendak daripada roh yang ditempatkan di hati manusia itu. Gitu loh. Makanya ada lagunya. Diatur oleh Tuhan. Apa Bapa di surga
gini-gini tangannya. Bukan gitu. Cara Bapa di sorga mengatur supaya setiap langkah orang itu sesuai dengan Tuhan. Caranya dengan menempatkan rohnya itu tinggal di hati manusia. Gitu maksudnya. Kalau nggak paham-paham juga udah nggak tahu lagi lah. Nanti saya yang bentur-benturin kepala nanti ke ujung. Ya, supaya teman-teman paham gitu loh. Jadi pahami dulu kekristenan tuh kayak gimana gitu loh. Ya, jangan bilang jangan kau tuhankan manusia. Gimana ditanya mempertuhan kau tidak tahu. Ya. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Yazid. Silakan Yazid. Ayo Yazid, silakan. Yazid. Saya lupa beli galon teman-teman. Akhirnya kita kehabisan air. Ya silakan Yazid. Halo? Yazid. Oke baik, si Yazid kita turunkan dulu ya. Yazid kita turunkan. Kita kasih naik ada Aldi Setia. Aldi Setia. Oh salah pencet. Malah masuk Mas Bima. Silakan Mas Bima. Halo Mas Bima. Makan babi lu. Putus asa ya. Mau makan Baik. babi. Orang-orang yang putus asa itu Orang-orang mereka babi lu. adalah orang-orang yang tidak mampu dan tiada mampu membatah argumen yang diberikan kepadanya. Dan tiadalah orang-orang yang putus asa itu tempatnya tiada lain adalah di bawah. Saudara-saudara. Coba naiklah, bantahlah dengan argumen pemahaman kamu gitu loh. Supaya orang itu melihat ada diskusi yang berbobot. Itu Anda datang ke sini cuman bilang-bilang makan babi. Lebih baik makan babi. Babi itu ada nilainya dijual. Lah kalau minum kencing onta. Mana ada nggak dijual kencing onta? Satu-satunya di dunia ini yang jual kencing onta cuman di Arab. Adakah di tempat lain? Kencing onta itu bernilai? Kencing onta itu bernilai cuman di Arab Saudi, saudara-saudara. Makanya banyak orang ke sana berbondong-bondong membeli kencing onta. Nanti dibilang, kamu penistaan ya, penistaan. Loh, saya hanya menjawab ketika kamu naik ke sini makan babi. Teman-teman, babi itu ada nilainya. Banyak yang dibuat dari babi itu. Walaupun di dalam Bible sebenarnya ada ayat yang mengatakan binatang yang berkuku belah dan tidak binatang yang tidak berkuku belah dan tidak memamah biak itu adalah tame. Tidak dikenal dalam agama Kristen itu sebenarnya haram halal. Haram halal itu konsep dalam agama Islam. Dalam agama Kristen itu ada tame dan ada tahor. Tame itu maksudnya bersih, tahor itu maksudnya najis, kotor. Itu hukum kesehatan. Bagus kalau Anda mau mengikuti ajaran dalam Bible itu bagus. Tapi saya hanya ingin menanggapi Anda yang bilang makan-makan babi. Lebih bagus makan babi daripada minum kencingnya onta. Gimana sih kamu itu? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Aldi Setia. Aldi Setia. Aduh, habis suara saya teman-teman. Sampai tetes terakhir nih airnya. Ya, silakan Aldi Setia. Salam Bang. Selamat Ya. malam dan Selamat malam, selamat berjumpa lagi Bang. Ya, silakan Bang Aldi Setia. Aldi Setia ini Muslim betul? Ya, Muslim Bang, Muslim. Aldi Setia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan yang dipertuhan oleh orang-orang Islam. Ya, tapi mereka tidak percaya Bang, bagaimana? Banyak DM saya dikatakan apa namanya?
Jadi jangan gini Bang Aldi, jangan bilang nggak ada orang Islam yang percaya bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad. Ini contohnya Aldi Setia, ini sudah ngaku, sudah sadar dia mempertuhan Muhammad. Nah, kita kasih naik dulu ya, kita kasih naik. Ada MD Dayat, coba kita kasih naik ya MD Dayat. Ya MD Dayat. Halo bro. MD Dayat. Ya, Bang halo. Daniel, makasih Bang. Bang. Ya, coba MD Dayat. Ya, Ya. Gimana Bang MD Dayat? Ini Aldi Setia sudah mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Coba dicek dulu, jangan-jangan dia Islam gadungan. Coba periksa dulu. kalau pendapat saya mah nggak menuhankan Muhammad. Silakan Aldi Setia. Jangan saya lah yang menyadarkan. Coba kamu sesama Islam juga lah yang menyadarkan orang Islam yang nggak Baterainya sadar. mau habis, euy. Silakan. Ya, paling berapa detik nih baterainya 10% lagi. Kalau saya mah enggak menuhankan Muhammad. Ya silakan Aldi Setia, silakan bro. Definisi yang dimaksud mempertuhankan itu seperti apa Bang kira-kira? Enggak, kalau saya mah enggak Saya tanya sama Abang, definisi mempertuhankan itu seperti apa dulu, biar paham Abang nanti. Persoalannya begini Bang, banyak umat Islam berselawat kepada Nabi Bang. Jadi apa tujuan berselawat itu Bang? Untuk siapa itu? Untuk Sedangkan saya? seluruh umat Islam banyak berselawat kepada Nabi Bang. Ya, kenapa? Untuk saya itu pertanyaannya. Iya, lanjut. Enggak. Itu mah yang menurut syariat. Jadi kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau saya pribadi bersolawatnya kepada diri kita Saya sendiri. tidak menanyakan tentang syariat, Bang. Tujuannya bersalawat itu apa? Maksudnya loh. Saya bukan menanyakan syariat. Saya paham itu syariat apa. Tapi bukan itu yang saya tanyakan, Bang. Iya, kalau saya pribadi, solawatnya ke Muhammadnya ke sini, akhlaknya. Bukan ke Muhammad yang itu, yang saya nggak tahu. Oh, berarti apabila orang tidak membaca salawat itu tidak berakhlak menurut Abang? Gitu kira-kira? Oh, bukan. Bukan kan, Oh, Abang kan bilang awalnya itu. Gini, kalau pemahaman saya, kan pertamanya masuk Islam itu syahadat. Kalau umat Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Terus? tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Nah, Allah. terus? Ya kita ini Ya, terus? Muhammad ya utusannya ini, utusannya kita ini. Kalau pemahaman saya, makanya di situ ada judulnya. Jadi maksudnya Abang, aku bersaksi. Tunggu dulu, Bang. Siap. Aku bersaksi Nah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya kan di sini ada kata-kata saksi, Bang. iya. Apakah Abang pernah menyaksikan Allah? Kita harus tahu. Kan kita yang nyaksi, bukan dia bersaksi. Kan kita yang bersaksi, aku yang bersaksi tiada Tuhan Oke, selain Allah. baik, saya terima Bang, saya terima. Stop dulu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Seperti apa Abang melihat Nabi Muhammad yang dijadikan utusan itu seperti apa? Silakan. Ya, dari syariat itu akhlak-akhlaknya yang baik. Bang, bukan saya tanya itulah Bangku. Abang sendiri mengatakan tadi aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Iya. Nah, pertanyaan saya di sini, seperti apa abang menyaksikan Muhammad sebagai utusan itu, seperti apa abang menyaksikannya? Silakan. Lihat dia ngelihat bahwa Allah mengutus Muhammad itu, dilihat dia. Karena menyaksikan, Bang. Iya, dilihat sama Silakan. dia. Kemarin dia ngintip di Gua Hiro kemarin, waktu Allah mengutus Muhammad. Ya, Makanya iyalah. Anda bersaksi bahwa Allah mengutus Muhammad, kan gitu kan? Harus tahu. Kalau kita bersaksi harus tahu. Iya, itu yang saya tanya.
Harus Ya itu tahu. yang saya tanyakan Bang, bukan harus tahu. Nanti biar tahu Abang seperti apa mempertuhankan Muhammad Bang. Pada ujung pangkalnya ke situ nanti. Makanya silakan dulu dari awal karena Abang yang membuka hal ini. Bukan mempertuhankan Muhammad. Kalau Muhammad mah akhlaknya yang baik-baik itu. Kan Tuhan Maksudnya Allah. apa ini? Aku Bang, Udah sakit Jadi kepala kan berubah, Aldi kan? Bang. Udah sakit kepala kan? Oke lah Aldi, kita kasih naik dulu muslim yang agak berkualitas sedikit ya, sebentar ya. Soalnya Ada sedikit muslim lagi. yang naik kayak begini nih. Sebentar Aldi, saya naikkan dulu muslim yang berkualitas ya. Oke, kita kasih naik ada Bustomi Ahmad. Bustomi Ahmad. Ya, silakan Bustomi. Nyalakan kamera Bustomi. Silakan. Halo. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bustomi. Ya, silakan Aldi Setia. Sadarkan ini orang Islam juga, sadarkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mempertuhan Muhammad. Anda sebagai muslim, silakan. Silakan. Tapi sebenarnya Bang, kesadaran ini ada di Bang Idis sebenarnya menurut saya. Makanya Abang teruskan ini perjuangan ini. Jangan sampai itu. Bang Edis. Masalahnya gimana ceritanya? Ini Masalahnya Aldi umat Setia, Islam Aldi ini Setia saya- muslim. Begini Aldi Setia. Aldi Setia ini muslim, Bustomi. Tapi Aldi Setia ini dia mengakui bahwa Islam itu mempertuhan Muhammad. Makanya tolong dicek dulu, jangan-jangan dia Islaman. Coba dicek dulu, bener gak dia Islam? Coba. Gimana ini putus-putus tadi baru nyambung. Gimana ceritanya? Saya ulang lagi. Aldi Setia yang ada di atasmu ini, dia ini seorang muslim. Dan dia mengaku bahwa agama Islam itu adalah agama yang mempertuhan Muhammad. Bahkan wajib hukumnya mempertuhan Muhammad. Oke, siap. Nah sekarang coba dicek. Jangan-jangan dia Islam KTP atau Islam gadungan. Coba ditanya dulu. Iya, silakan ngomong bicara siapa ini yang menuhankan Aldi Setia. Silakan Silakan, yang Bang Aldi. menuhankan Nabi Muhammad gimana konsepnya? Jadi begini pertanyaan saya langsung kepada kamu ya. Ini umat Islam yang kebanyakan Oke, siap. kan membaca salawat kan. Selalu baca salawat apalagi malam-malam Jumat kan begitu. Pertanyaan saya di sini, apa tujuan Anda membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Silakan. Jaringannya Oke, putus. ini kayaknya sinyal kita itu sampai ke dia minggu depan. Ini lewat anu ini. Lewat apa namanya? Paket kiriman yang paling bawah itu loh, yang nomor rendah sendiri yang sampainya 6 bulan lagi. Ah, makanya delay. Oke, kita turunkan. Ini sakit kepala kalau kita diskusi sama kayak gini. Aldi Setia. Saya sudah pengalaman. Kita udah ngomong panjang lebar, nanti diterima dia berapa menit lagi baru diterima dia. Ah, repot kita kayak begini diskusi sama orang kayak gitu. Oke, kita kasih naik lagi ada Arepa. Yuk Arepa. Silakan Arepa. Halo Arepa, Muslim Bang? Muslim Mas, Muslim. Ya, Muslim. silakan nyalakan Selamat kamera. malam. Selamat malam, silakan nyalakan kamera Anda. Baik. Selamat malam Mas Edis juga Mas Aldi Setia. Selamat malam Bang Arepa. Selamat malam. Dan Ya, selamat Bang Arepa sudah nyimak dari awal tadi Bang? Oke, nyimak. Ya, gimana Bang? Apakah Aldi Setia dia ini muslim betulan atau muslim gadungan karena dia mengakui bahwa agama Islam itu mempertuhan Muhammad? Silakan. Betul. Saya kira Mas Aldi ini salah jalan mungkin. Maksudnya menuhankan Muhammad itu gimana sih? Kita kalau orang Islam, mohon maaf, kalau orang Islam dari kecil sudah dibacakan syahadat, bahkan baru lahir sudah dibacakan adzan dan juga iqamah. Yang dimaksud menuhankan Muhammad itu pakai pasal
kita baca selawat tiap malam katakanlah, apalagi malam Jumat kata Mas Aldi. Itu betul. Karena Muhammad merupakan utusan. Pesuruh, katakanlah pesuruh. Jadi patutlah kita itu menyebut-nyebut nama beliau setiap malam, setiap habis sholat. Patut, karena dia pesuruh Allah. Mas Aldi tahu Allah kan? Saya mau tanya Mas Aldi dulu. Mas Aldi ini Islam atau bukan? Nah, itu tadi maksud saya. Coba dites dulu, entah bacaan Qur'annya, entah bacaan sholatnya. Coba dites dulu. Jangan-jangan dia Islam gadungan. Coba ayo. Kalau pasal Al-Quran, Mas, mungkin kita pun gak sepandai para ustadz, para kiai baca Al-Quran. Kita jangan lari ke sana saja. Saya cuma mau tanya Mas Aldi ini Islam atau bukan, gitu saja. Saya tak tanya keturunan, Mas. Saya tanya Mas Islam atau bukan. Ya tentu saya Islam karena keturunan saya Islam. Gimana sih? Betul. Kalau Islam, Mas sembahyang. Ya tentu bukan sembahyang tapi saya salat, Bang. Gimana? Bukan sembahyang tapi saya salat. Sholat, bukan salat. Sholat. Iya, sholat. Nah, betul. Kalau tak terima kata salat, sholat. Saya tidak sembahyang tapi saya sholat. Betul, bukan. Kita cuma meluruskan saja. Kita panggil-panggil nama Muhammad, bukan kita mengallahkan Muhammad, bukan. Saya bukan mengatakan Allah kan, Bang, mempertuhankan. Sama saja, Mas. Karena Allah jangan samakan Allah dengan kata Tuhan, Bang. Berbeda. Makanya saya tanya sekarang dengan apa? Apa definisi mempertuhankan itu? Silakan. Mempertuhankan itu artinya manut, patuh terhadap ajaran dan fatwa yang beliau sampaikan. Nah, karena ya sudah, berarti Anda mempertuhan Muhammad lah, gimana? Belum, Mas. Anda kan patuh, turut, manut ajarannya Muhammad, betul nggak? Iya, Mas Aldi yang patuh itu. Kalau saya bukan tadi mempertuhan apa? Udah dijawab, mempertuhan tuh manut, patuh, mengikuti ajarannya. Nah, itu Anda lakukan kepada Muhammad. Anda manut, patuh, mengikuti ajaran Muhammad. Makanya Anda mempertuhan Muhammad. Kan udah jelas Anda juga mempertuhan Muhammad sebenarnya. Ini saya bicara sama Mas Edis atau Mas Aldi? Oh ya, silakanlah. Saya diam dulu lah. Nanti saya disangka mengintervensi ya. Silakan, coba yuk. Oke. Oke, monggo Mas Aldi. Abang ini menurut definisi abang sendiri sebenarnya mempertuhankan Muhammad, namun abang sendiri tidak sadar loh. Itu maksud saya. Menurut Mas Aldi. Karena saya baca. Menurut Bapak tadi, definisi Bapak tadi bahwa mempertuhankan itu manut. Abang tadi kan bilang seperti itu. Betul. Mengikuti perintahnya, kan begitu. Betul. Nah, sedangkan abang di dalam bacaan-bacaan salat itu tidak putus-putus yang dengan namanya selawat, Bang. Betul. Jadi apa tujuannya abang membaca selawat itu? Ya. Jadi apa tujuannya abang membaca selawat itu? Kalau Mas sendiri sudah tahu pasal itu, Mas sholat sendiri baca selawat, tujuannya kemana? Coba saya tanya dulu, apa sih definisi salat? Sholat itu perintah dari yang kuasa. Muhammad dimana yang perintahnya? Membawa wahyu itu turun ke Muhammad untuk umatnya. Tunggu dulu bang. Salat itu perintah, betul? Ya, betul. Kata siapa itu perintah? Kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu siapa? Dari Allah itu. Tunggu dulu bang. Perintahnya siapa? Allah itu perkataannya ada di mana? Ada di hati lah. Allah itu perkataannya ada di mana,
Bang, ada di Al-Quran atau di hadis? Semua ada. Al-Quran ada, hadis pun ada. Oh, abang ini kalau begitu bang, sama abang ini mencampurkan minuman keras dengan air bang kalau begitu. Kalau semua disamakan. Kalau masuk kata air dengan minuman keras itu Hamas. Bukan saya tanya bang, bukan saya tanya dengan abang ini. Yang dimaksud perkataan Allah itu ada di Al-Quran atau di hadis? Di hadis ada, di Al-Quran juga pun ada. Karena hadis, Oke, di mana hadis di hadis? dengan Al-Quran itu setara. Oke, di mana di hadis perkataan Al-Quran kata-kata perintah Kita itu? jangan bicara hadis saja. Kita bukan kiai. Nah, ini bang harus membuktikan dengan kata-kata abang sendiri bang, karena abang mengada-ngada di Kalau sini bang. Mas Aldi Islam katanya masih berdebatkan itu selawat. Itu kemana sih arah sembahyangnya, arah sholatnya kamu itu? Makanya saya tanya dengan abang, apa sih tujuan abang berselawat itu? Kan dari awal saya tanya, biar ditemu titik temunya nanti bang. Apa tujuannya sih? Saya tak paham. Atau apa definisi selawat? Silakan. Saya salawat itu mencari syafaat. Mencari syafaat? Syafaat itu seperti apa yang dicari-cari bang? Nah inilah Mas Adis. Saya senang bicara sama Mas Edis saja daripada Mas Aldi. Mas Aldi ini katanya Islam. Iya makanya diuji dulu. Selawat. Bang Ari, Bang Arepa, coba diuji dulu. Jangan-jangan dia ini Islam gadungan, coba. Jelas makanya itu. Uji dulu. Gimana cara ujinya? Islam tak macam itu, Mas. Iya, makanya diuji Islam dulu. ya Islam. Coba apa Saya senang bacaan sama Mas sholat? Aldi. Apa bacaan ayat coba diuji dulu. Saya bukan kiai, Mas. Tak Berarti perlu. Anda cuma fitnah mengatakan dia bukan Islam. Lah, dia sholat, dia baca selawat, baca Fatihah, dia tahu kok kemana arahnya selawat, kemana arahnya sholat itu tahu. Coba Kenapa silakan dia Aldi, masih coba tanya? jelaskan sendiri Aldi. Coba bacaan sholat gimana? Bacaan sholat coba. Banyak Muslim mengatakan Anda Islam KTP, coba silakan. Coba kalau sembahyang duhur saja, Silakan, bacanya Aldi. gimana? Iya kan? Gimana kalau sholat duhur, coba? Kalau salat zuhur bang, usalli fardal zuhri. Kan begitu kan kalau duhur. Kalau asar usalli fardal asri kan begitu. Kalau maghrib usalli fardal maghribi. Ini nyata Dan sudah. dimulai. Ini nyata sudah bacaannya cuma sampai di situ, sholli fardhu dhuhri. Terus sampai selesai itu. Arba rakaati mustaqbilal kiblati adzan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini saya bang kok diajarin di roomnya Bang Idis bang. Saya sudah bilang berkali-kali, Aldi Setia ini Islam tulen, asli Islam. Jadi nggak usah kalian bilang, ini Islam KTP, ini Islam. Ini Islam betulan, jadi jangan bilang saya ngada-ngada. Iya, tapi kenapa dia masih memperdebatkan baca selawat? Ya silakan coba jawab dulu. Kenapa Bang Aldi, masih silakan. memperdebatkan? Aldi Setia, silakan. Buat apa sembahyang? Mananya kita mau debat Islam, kita mau debat Tidak, Islam sama Tony. Islam nggak penting. Bukan masalahnya abang ini tidak tahu definisi selawat bang. Abang bilang tadi mencari-cari apa namanya, apa tadi bilang? Mencari-cari apa? Pahala apa? Mencari syafaat. Mencari-cari syafaat. Sejak kapan syafaat itu hilang bang? Kok dicari-cari? Nah itu sudah udah ketahuan. Supaya udah ketahuan. mendapatkan syafaat, maksudnya begitu mungkin. Nah, Tadinya- kalau bilang begitu boleh. Boleh jadi. Kalau begitu boleh, tapi kalau menurut saya bang, yang dimaksud definisi selawat itu suatu pujian kepada Nabi Muhammad. Karena kenapa Muhammad itu dipuji? Karena dia Tuhan. Jadi sebagaimana kita umatnya untuk memuji dia, karena suatu saat nanti dia akan turun, akan menolong kita. Itu namanya Tuhan. Maka kita wajib bang memuja dan memuji dia. Nah, sekarang ini coba gantian saya nih. Kalau ada orang Kristen di gereja, ya kan? Kami besok nih, misalnya hari Minggu kan, ke gereja. Kami bilang,
Yesus kami memujimu, ya kan? Kami muliakan engkau. Kami nyanyi di gereja, ya kan? Ya kan? Ya. Nyanyi kami di gereja memuji, memuliakan Yesus. Ada orang Islam lewat. Orang Islam lewat nih. Jangan berisik. Itu orang Islam lagi nyembah Yesus. Orang Islam lagi menuhankan Tuhannya. Nah, betul kan? Nah, kalau orang Islam, Bukan orang Yesus macam itu. Bukan Gimana? orang Kristen, bukan orang Kristen lagi. Oh, maksudnya orang Kristen. Gini, ketika ada orang Kristen di gereja memuji-muji Yesus, orang Islam lewat langsung bilang, jangan berisik. Orang Kristen lagi menyembah Tuhannya. Nah, sekarang kalau ada orang Islam di jalan gelar tikar, pukul-pukul rebana, prung, Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Nah, kalian juga muliakan Muhammad, memuji-muji Muhammad. Makanya kalau ada orang Kristen lewat, kami juga berbisik, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Ini nggak apa-apa. Itu namanya saling menghargai. Masalahnya kamu nggak sadar kamu nuhanin Setuju. Muhammad. Itu saya setuju itu. Betul Mas Ade. Iya, Mas Ade masalahnya itu kalian betul. nuhanin Muhammad. Muhammad itu Tuhan kalian nggak waras, nggak sadar-sadar. Yang sadar cuma Ali setia. Bukan. Kalau menuarkan Muhammad bukan. Tapi dia Rasul saya. Rasul orang Islam. Memang sulit ya, silakan Ali lah. Makanya Oke. saya saja sampai pengen guling-guling di pasir. Udah ngomong Mas, sama kayak Mas. mereka ini. Saya sama Mas Aldi. Silakan. Mau debat percuma. Macam tak ada guna sama Mas Aldi ini. Saya mau turun saja Mas. Oke, silakan. Oke, kita kasih naik lagi yang lain ya. Kita kasih naik, ada Ahmad SJ ya, Ahmad. Heran, standar ganda loh. Giliran kami orang Kristen, ya kan, bernyanyi-nyanyi. Kalian bilang menuhankan Yesus. Giliran kalian nyanyi-nyanyi kepada Muhammad, kalian nggak ngaku menuhankan Muhammad. Gimana kalian ini? Ya Ahmad, silakan Ahmad, Bro Ahmad, nyalakan kamera Bro. Ahmad? Ya, siap. Silakan nyalakan kamera. Yuk diskusi dengan baik yuk, silakan. Ya, diskusi dengan baik ya. Ya. Mana ini kameramu? Iya ini bang. Nah, Ya, silakan Bro Ahmad. Ya, silakan. gimana bang ini bang? Tadi kan Apa, kami tadi kita sudah diskusi panjang lebar nih. Ini Alda Aldi Setia, dia Muslim, ya kan? Nah, dia bang, sudah bukan Muslim itu bang, bukan Muslim bang. coba dites, silakan dites. Ya bukan Muslim. Kalau Muslim, tentu Tuhannya itu adalah Allah. Karena dalam Al-Quran, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nggak ada itu di Quran. Bukan ada gimana? Oke, di mana di Quran mana ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Di mana? Di Quran mana? Di dalam surat Al-Baqarah. Coba buka, coba dibuka Quran surat ayat berapa? Ayat kursi. Coba bacakan Allahu ayat la kursi Aldi ilaha Setia. Coba ada nggak di situ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Coba. Iya, saya bacakan. Allah. Enggak, Aldi Setia aja. Coba Aldi, silakan Aldi. Oh, nggak bisa itu bang, bukan bang. Loh, Bang. tadi katanya dia bukan Muslim, gimana sih? Dia mungkin mengaku Muslim, tapi syariatnya saya yakin salah kalau menganggap Nabi Muhammad Rasulullah. Rasul itu Tunggu dulu Bang, utusan, saya mau jadi bang. Saya mau jadi ya. Jadi Bang Aldi ini keliru nih Bang. Jangan sampai mewakili ada di room. Kemudian Bang, saya terima itu. Oke, saya terima itu. Tapi saya ingin membuktikan keislaman Abang juga. Saya mau tanya dengan Abang, apa yang dimaksud definisi Islam, Bang? Apa yang dimaksud Islam? Silakan. Bukan itu Bang, itu tidak substansial Bang. Abang itu menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, itu sudah keliru. Abang kan sudah mengatakan. Saya terima kekeliruan saya, Bang. Cuman saya ingin ngetes ke satu mengatakan la ilaha illallah sebagai orang Islam. Muhammadur Rasulullah. Muhammad sebagai Allah. Tunggu dulu Bang. Sebentar. Kalau memang Abang tidak mengakui bahwa saya Islam, saya terima. Tapi saya mau tes dulu kepada Abang. Nah, itu sudah selesai, host. Sudah selesai, host. Tunggu. Berarti memang bukan Islam, host nih, host.
Masalahnya siapa yang izin, Islam host. atau tidak ini, Bang. Saya tes Host, dulu. izin host. Berarti sudah bukan Islam ini host. Mau lari? Ya, saya enggak akan lari saya. Loh, dia Ini kesimpulannya sudah jelas. bilang, saya terima kalau Anda menuduh saya bukan Islam. Ya, sudah selesai. Tapi itu tuduhan Ya, betul. Anda, Sudah diterima. tapi dia tetaplah seorang Selesai. Muslim. Enggak, ketika dia sudah menerima, berarti sudah selesai Iya. bahwa dia memang bukan Islam. Karena Islam Iya, itu tapi tidak saya mau menurunkan- ngetes dulu sama Abang. Enggak usah ngetes. Apakah Abang Islam Kan betulan mengatakan atau saya Islam Muhammad betulan, Bang sebagai Yati? Tuhan itu sudah salah. Izin host, salah itu host. Bang, saya tahu, Bang. Saya yakin host juga Bang, tahu. iya saya salah. Host juga tahu. Bang, tunggu Al-Quran dulu, saya Islam salah. itu di Islam itu tidak ada Tuhan Muhammad, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, nggak ada. Tuhan ayah, Tuhan Bang. anak itu nggak ada di dalam Islam. Di Islam itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai. Bang, bolehkah saya sebentar? Jangan mengatasnamakan Islam. Sampai boleh generasi apapun, tapi jangan mengatasnamakan Islam kalau memang tidak Islam. Karena Habis Bang, kalau bisa, saya Islam, bisa dianggap sebagai ini pencemaran atau framing. Penistaan. Kalau ini Bang Host jelas. Penistaan. Mulai ini Kalau Bang senjata Host pamungkas. jelas ini. Senjata pamungkasnya orang Kalau Islam Bang Host yang jelas hebat, kan, memang yang hebat. Senjata pamungkasnya orang Islam. Lapor. Tidak. Ah. Kalau seperti Beres. sekarang saya tanya sama kalau Abang. seperti Bang Host jelas. Silakan. Jelas sudah. Jadi Nah, kalau Bang, Abang menyembah Allah. Jadi kalau Bang Abang menyembah Allah. saya orang Kristen. Bang. Nah, jelas itu. Tetapi kalau Abang ngaku-ngaku Islam kemudian mengatakan Muhammad sebagai Tuhan, sesat itu. Nggak ada sedikit pun. Oke, baik. Jadi gini ya, Mas ya. Oke, baik. Di Islam itu kan banyak golongan-golongan. Tidak ada satupun golongan yang kemudian Muhammad sebagai Tuhan, nggak ada. Oh, ada. Nggak ada, Bang. Ada. Nggak ada. Mau saya putarkan Nggak videonya? ada. Nggak ada, itu golongan apa itu? Nggak ada. Lu nggak percaya? Nggak ada. Kan masalahnya ada atau tidak, keberadaannya ada atau Golongan tidak itu, gitu kan? Bang, golongan-golongan itu berbeda dalam hal-hal furu'iyah, Bang. Dalam hal-hal yang tidak substansial. Bang, sekarang saya tanya hal sama ketauhidan. Abang. Nih ya, coba Boleh dengarkan ini ya. Coba dengarkan ini. Nih. Itu tiada lain adalah Allah. Kalau Oh iya, jadi sama semangat ini. Kelompok-kelompok yang ingin merusak itu. Loh, katanya tidak ada. Ya, itu kelompok-kelompok yang ingin merusak. Sama Berarti ini. ada nggak orang Islam yang meyakini bahwa Allah itu Muhammad? Bukan, nggak ada. Loh, gimana sih? Nggak ada. Ini pengajian loh, ini pengajian. Ini justru orang-orang yang Nggak dalam ada. ilmunya. Dengerin. Saya nggak, Bang, video bisa dibuat oleh siapapun, Bang. Video atau pengajian itu bisa dibuat oleh siapapun. Coba dengarkan dulu, Bang. diri dengan namanya, diri dengan sifatnya, diri dengan wujudnya, tidak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Makanya orang ahli thariqat, ahli tasawuf, dia bukan mengingat lapas Allah. Dia Itu suara bukan Saifuddin, mengingat Bang. tulisan Allah. Sudah saya pun Itu lagi, aduh Saifuddin, fitnah Bang. yang nyata. Bukan, Bang. Saya pun di mana? Nih, muslim yang lain nih. Muslim yang lain nih. Sudah saya putih itu. Allah namanya Muhammad wujud. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah tunjukkan nama. Wujudnya itu adalah Muhammad berupanya Jadi sebenarnya Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ya sedikit 3 in 1. Ya bahasa keluarnya nih. Jangan bilang nggak ada, Bang. Justru sekarang orang Islam sudah banyak yang sadar kalau Muhammad itu adalah ini dengar lagi nih. Dengar lagi nih, Ani. Saya Nurul Jazlina, saya Nurul Adlina, Saya Mujahid. saya Fatmawati. Kami menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Syihah yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek.
Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem P.Ramlee yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana ianya tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai jirim. Manakala Bang Hos, Hasan pula sudahlah ialah Bang objek Hos, kerana nggak usah. Hasan Kau usah mempunyai dengarkan jisim dan suaranya orang mempunyai yang tidak jirim. jelas, Bang Hos. Jika tiada sarjan, tiadalah Hasan. Begitu juga sebaliknya. Itu suaranya orang. Itu suaranya Loh, orang-orang yang tidak gimana? Katanya tidak ada orang Islam yang mempertuhan Muhammad. Buktinya sudah makin banyak orang Islam yang sadar bahwa Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Nggak boleh gitu, Hos. Loh, kok nggak boleh? gitu, Hos. Ada loh Muslim yang mengatakan Allah itu hanya nama saja. Wujud Iya. dari Allah itu adalah Muhammad. Iya. Gimana sih? Itu kelompok-kelompok. Ada yang kelompok yang mengaku Tadi sebagai Anda bilang tidak Kelompok ada A, orang iya, Islam tapi- yang percaya bahwa Allah itu Muhammad. Sekarang Anda itu hanya kelompok-kelompok saja. Tapi itu sudah rungkat, Hos. Sudah dilarang. Kan Hos. gimana? Muhammad Itu mengatakan ajaran apa? sesat. Itu Umatku ajaran- akan ajaran- terpecah ajaran yang sesat. menjadi Itu sudah dilarang, 73 Hos. golongan. Benar nggak? Hos. Ya itu yang yang Coba 73, kenapa sekarang 74 mukamu itu. kamu hilangkan? Sudah mulai malu. Malu Kalau dia. yang itu, Malu Hos. dia teman-teman. Ayo Kalau yang mana? itu soal furu'iyah, Mana Hos. ini mukamu mana? Suara saya supaya genah itu loh. Kalau Oke, lebih gini, enak suara saya. gini Bang Ahmad, Pak Ahmad, gini. Kalau begini, Benar tidak tak Muhammad jelas. mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan? Ya. Oke, Tapi yang masuk itu surga hanya satu golongan saja? Itu furu'iyah yang berbeda-beda itu. Iya, berarti yang benar hanya satu golongan, yang 72 sesat, betul? Ya. Nah, sekarang yang mayoritas atau yang minoritas yang benar? Duh, ini nggak malah kebenaran itu bukan di voting, Loh, 73 artinya sebagian Kalau- besar itu kan itu maunya host kan di 99% voting golongan gitu. Islam itu yang Itu- loh. itu- hanya itu- satu, itu- hanya itu satu maunya kan di voting golongan oleh Islam yang hostnya. akan masuk surga. Itu nggak bisa di voting, Gimana host. kalian ini saudara-saudara? Gimana? Wong kebenaran kok mau di voting? Gimana sih, host? Muhammad Itu sendiri bukan politik, bilang host. yang masuk surga itu hanya satu golongan, yang 99% masuk neraka. Sebentar Bang Edis, saya mau tanya Bang Edis sama dia Bang Ahmad ini. Bang Ahmad ini menyembah Allah atau menyembah siapa Bang Ahmad? Saya menyembah Allah. Oke, baik. Seperti apa Allah yang disembah Bang Ahmad? Udah, jangan berdebat dengan itu. Tulisan, Di roomnya- tulisan yang di dinding di room- itu di roomnya maksudnya. Oton, jangan berdebat dengan itu kamu. Kamu jangan berdebat dengan itu. Ada komannya sendiri untuk berdebat seperti itu. Berat. Jadi jangan berdebat seperti itu. Bang, Jangan, Muhammad ada ruangnya pernah sendiri, Bang berkata, Aldi. barang Pokoknya Bang Aldi ini siapa sudah- yang mentaatiku, Bang Aldi ini kayaknya maka sesungguhnya Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas iman bersama dengan Apologet Kristen Edis TV dan juga Muslim. Melalui diskusi ini, setiap kita diingatkan dengan sejelas-jelasnya dengan Edis TV mengenai siapa sebenarnya yang kita pertuhan. Karena dengan mudah sebenarnya kita bisa mengetahui dan memberitahu siapapun juga tentang siapa yang kita pertuhan. Sebab siapa yang kita pertuhan berarti tentulah kita menaati dia, menghormati dia, serta melakukan kehendaknya. Hal ini juga menjadi satu teguran kepada orang Kristen bahwa jika kita mempertuhan akan Tuhan Yesus yang memang adalah Tuhan, maka sudah seharusnya kita sebagai orang Kristen taat, patuh, tunduk kepada kehendak Tuhan Yesus. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen mengatakan mempertuhan Tuhan Yesus, tetapi kita suka melakukan akan hal-hal yang berdosa, keinginan daging, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mari kita sesuaikan, kita selaraskan akan siapa Tuhan kita dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar melalui setiap apa yang kita kerjakan, melalui setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, itu mewujud nyatakan Tuhan yang kita puji dan yang kita sembah. Kalau kita mempertuhan akan Tuhan Yesus, maka kita wajib untuk hidup seturut kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.